Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 28 ayat ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya akan kaitkan dengan peristiwa Firaun. Saudara, salah satu peristiwa Firaun yang cukup terkenal adalah Firaun melarang bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Nah, walaupun sudah ada tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika Firaun mengeraskan hatinya, itu adalah Tuhan yang mengeraskan hatinya. Atau dengan kata lain, sepertinya seolah-olah Tuhan tidak memberikan celah bagi Firaun untuk mengalami pertobatan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama dalam cerita 10 tulah itu ya, bahwa dari tulah pertama sampai yang kelima memang Firaunlah yang mengeraskan hatinya. Nah, kita akan lihat dua contoh saja dari Keluaran 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Lalu kemudian dalam Keluaran 8 ayat yang ke-15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hal ini terus berlangsung bahwa Firaun secara sadar mengeraskan hatinya terhadap tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan, sampai tulah yang kelima begitu ya. Nah, barulah tulah yang ke-6 disebutkan dalam Keluaran 9 ayat 12. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadinya Firaun ini bukan tiba-tiba lalu Tuhan memang desain sedemikian rupa untuk hatinya dikeraskan, tidak. Tetapi karena Firaun gagal menangkap pesan Tuhan melalui tulah-tulah yang sudah diberikan kepada dia, sehingga dia mengeraskan hatinya. Seharusnya karya-karya Tuhan dalam kehidupan Firaun, artinya dari yang pertama sampai yang kelima, itu membuat Firaun sadar bahwa memang ada kuasa, bahwa memang ada Allah di atas segala Allah yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi hati dan pikiran Firaun itu menjadi keras, kalau mungkin dibilang menjadi buta begitu ya, tidak percaya. Sehingga ketika masuk ke dalam tulah yang ke-6 dan seterusnya, memang Tuhan yang membuat hatinya Firaun itu keras, menjadi keras. Bukan berarti Tuhan yang membuatnya, tetapi itu adalah karena Firaun tidak lagi sama sekali merespon daripada karya Tuhan melalui tulah-tulah itu, sehingga Firaun sama sekali sudah tidak lagi merespon apapun yang terjadi di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sesuai dengan Amsal yang tadi kita baca begitu ya, memang menuju malapetaka. Dan kita tahu bahwa Firaun akhirnya mati ketika berusaha mengejar bangsa Israel. Saudara, apa yang bisa kita dapatkan pada firman Tuhan pada hari ini tentang mengeraskan hati? Bahwa memang ketika kita itu tidak lagi merespon karya Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, hati kita pun bisa menjadi keras. Walaupun sudah banyak sekali peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah melalui orang tua, teman, dan lain sebagainya, tetapi karena kita sudah benar-benar mengeraskan hati, maka kita tidak lagi bisa mendengarkan peringatan-peringatan ataupun nasihat-nasihat tersebut. Maka Amsal mengatakan akan jatuh ke dalam malapetaka. Artinya suatu saat nanti bisa jatuh ke dalam malapetaka. Namun kembali lagi saudara sekalian, Tuhan kita Maha Kasih, benar-benar Maha Pengampun. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia. Suatu hari ada 5 orang yang sedang mendaki gunung.
Dan seperti biasa saudara, kalau lagi mendaki, ternyata mereka di tengah jalan sadar bahwa jalur yang mereka tempuh ini adalah jalur yang salah. Lalu kelima anak muda ini yang mendaki gunung ini, mereka berembuk. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka meneruskan perjalanan atau tidak? Setelah mereka berembuk dengan sangat baik dan cermat, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke base camp, ke tempat titik pertama kali mereka berangkat. Dan akhirnya mereka pun pulang berangkat ke titik awal pertemuan, yaitu di base camp. Dan di situ memang biasanya ada pemandu gunung begitu ya, penjaga gunungnya. Lalu ketika mereka bercerita tentang jalur yang mereka salah yang mereka tempuh, maka pemandu ini mengatakan, beruntung kalian memutuskan untuk kembali ke base camp, karena jalur yang kalian pilih itu adalah jalur menuju tanah yang sering sekali longsor. Jadi saudara sekalian, inilah yang menjadi peringatan bagi mereka. Dan ketika mereka peka akan apa yang terjadi di sekelilingnya salah jalan, mereka kembali. Oleh karena itu saudara, kalau kita juga peka bahwa apa yang kita tempuh selama ini salah, atau apapun yang kita lakukan ini salah, mari saudara, jangan kita mengeraskan hati seperti Firaun, tetapi mari kita kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.